Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwalia Efrinaldo, NIM 197956 dari D3 Keuangan dan Perbankan. Ini tugas video saya. Kasus kredit bermasalah. Kasus tersebut bermula ketika PT CSI, perusahaan yang bergerak di bidang peleburan besi bekas menjadi besi beton dan besi ulir untuk bahan bangunan yang didirikan pada 2005, mendapat fasilitas kredit dari salah satu bank BUMN selama tahun 2016 hingga 2019. Adapun kredit PT CSI dari bank itu pada 2016 mencapai ratusan miliar rupiah, total kredit sekitar 500 miliar. PT CSI dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank tersebut dengan menggunakan data dan laporan keuangan tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT CSI menyajikan laporan keuangan tidak secara seutuhnya, tidak menyajikan neraca keuangan dengan sebenarnya, yakni berupa arus kas besaran utang kepada pemegang saham serta adanya informasi pembayaran dividen dan pembayaran utang kepada pemegang saham. Coba saudara analisis kasus kredit bermasalah tersebut. 1. Penyebab kredit macet. 2. Teknik penyelesaian kredit macet. 1. Penyebab kredit bermasalah. Faktor intern bank yaitu analisis kredit yang kurang mampu atau disebabkan pimpinan yang mendapat tekanan dari pihak luar atau pimpinan bank yang terlalu agresif dalam menyalurkan kredit dan adanya campur tangan dari para pemegang saham. 2. Ketidaklayakan debitur, yaitu debitur menderita sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia, atau debitur tidak memenuhi syarat tertentu. 3. Pengaruh faktor ekstern, yaitu penurunan kondisi ekonomi, bencana alam, dan peraturan pemerintah. Dan penyebab kredit macet dalam kasus ini yaitu PT CSI dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank tersebut mengajukan permohonan yang tidak akurat, data dan laporan keuangannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan laporan tersebut. Di sini dapat dilihat PT CSI menyajikan laporan keuangan tidak secara seutuhnya atau tidak lengkap, dan tidak menyajikan neraca keuangan dengan sebenarnya, yakni berupa arus kas, besaran hutang kepada pemegang saham, serta adanya informasi pembayaran dividen dan pembayaran utang kepada pemegang saham, sehingga membuat PT CSI tidak mampu membayarkan kreditnya karena uang yang seharusnya dibayarkan untuk kredit dibayarkan ke pemegang saham. Dan inilah yang membuat PT CSI tidak mampu membayar dan terjadi kredit bermasalah pada kasus tersebut. 2. Teknik penyelesaian kredit macet. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, atau terdapat kesalahan data dan ketidakakuratan data, kreditur dapat menggugat debitur atas dasar uang prestasi apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, atau bisa juga dengan secara administrasi, yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Dan dalam hal ini, teknik penyelesaian masalahnya dapat dengan persyaratan kembali, yaitu PT CSI melengkapi semua data dengan akurat dan dilakukan penataan kembali sehingga PT CSI dapat membayar kreditnya kepada bank. Dan contoh penyelesaian kredit bermasalah PT CSI sebagai berikut. 1. Penjadwalan kembali atau rescheduling adalah nasabah masih mempunyai itikat dan keinginan untuk membayar, maka pihak bank melakukan dengan cara penjadwalan kembali. Langkah-langkah penyelesaian adalah memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, yaitu nasabah diberikan keringanan dalam masalah waktu pelunasan. B. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit yang jangka waktu angsuran kreditnya diberi perpanjangan. C. Perubahan jumlah angsuran, yaitu memberikan perubahan jumlah angsuran ini dilihat atas dasar kemampuan nasabah mengingat kreditnya yang bermasalah, maka pihak bank memberikan kemudahan dengan memperkecil jumlah angsuran pokok. 2. Persyaratan kembali. Ini dapat dilakukan pada PT CSI, yaitu merupakan penyelamatan dengan cara perubahan syarat kredit antara lain: A. Penurunan tingkat suku bunga agar meringankan nasabah. B. Pembayaran bunga ditunda sampai waktu ketetapan hingga PT CSI dapat membayar. Pinjaman tetap dibayar seperti biasa, sedangkan bunganya bisa ditunda pembayarannya. 3. Penataan kembali atau restructuring, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.